7 minutes to wipe out Metropolis. He has a family to fight for, which means he won't give up, and neither can we. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah serial superhero yang baru saja season pertamanya selesai. Serial yang berjumlah 15 episode ini judulnya Superman and Lois. Nah, pada kesempatan kali ini sudah bergabung dengan saya ini dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar Masnya? Puji Tuhan, sehat-sehat nih kita nih. Nah, yang Amin. kedua teman kongkonya ada Kotoni Handoko. Apa kabar nih Kotoni? Hai, baik-baik. Kabar sehat selalu. Sehat Gimana ya. dengan di sana? Kita harus sehat selalu nih semua ya. Benar. Nah, kalian nih pastinya kan udah nonton ya, masih fresh lah ya, karena baru kurang lebih kan minggu lalu lah baru kelar ya. Nah, yang saya ingin bincangin nih, kesan kalian terhadap season atau musim pertama serial Superman and Lois ini gimana nih? Mas Dian, kalau menurut Mas Dian gimana? Kalau saya merasa series ini kan tayangnya di CW ya. Ini ngomong-ngomong saya izin dulu nih buat Mas Tony, Mas Setiawan, dan juga penonton. Saya cukup kebiasaan ngomong di CW itu CW, jadi kalau saya keceplosan CW ya mohon maaf. Jadi ini kan series yang biasa tayang di CW ini ya. Untuk series di sini kan sudah apa ya, sekarang ini mendapat cap yang kurang baik gitu dari feedback dari penonton yang menganggap formulanya gitu-gitu aja, terlalu drama dan lain-lain gitu. Jadi ketika Superman and Lois ini hadir, diumumkan di tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu saya menaruh ekspektasi yang sudahlah paling formulanya gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata kan setelah trailernya dirilis itu cukup hype-nya cukup tinggi karena melihat fans dan juga penonton melihat bahwasanya kayaknya membawa tone warna yang berbeda nih series di CW ini kali ini gitu. Jadi ketika saya sudah menyelesaikan satu seasonnya dengan total 15 episode, saya merasa ini improvement yang sangat luar biasa dari CW ya untuk series ini dibandingkan dengan serial-serial Arrowverse lainnya yang mungkin masih memakai formula yang sama yang gitu-gitu aja dengan The Flash yang sudah mau season 8, Supergirl season 6 dan ya banyak lah, Legends of Tomorrow saya udah nggak tahu berapa season dan ceritanya formatnya gitu-gitu aja sudah sangat membosankan gitu. Tapi ternyata Superman and Lois ini hadir dengan format cerita yang lebih fresh, tone warnanya juga sangat konsisten yang sangat terinspirasi dari Snyder dan saya sangat suka itu dan juga saya melihat di sini plot ceritanya cukup menarik dan ya meskipun tidak outstanding tapi improvement-nya cukup luar biasa. Jadi saya cukup puas sih untuk Superman and Lois season pertama ini. Oke, cukup puas. Nah, kalau dari Mas Tony gimana nih, Mas Tony? Setuju juga sama Mas Dian. Benar, memang berapa terakhir ini memang serial dari CW itu kan apa ya, jadi kayak drama gitu ya, yang Soap opera. begitulah udah. Kan walaupun saya juga masih ngikuti sampai sekarang gitu ya, tapi pas muncul Superman and Lois itu memang ekspektasinya juga hampir sama ya, nggak terlalu tinggi juga. Karena kan Tylernya kan sebenarnya sudah dikenalkan di Supergirl dulu dan berapa itu kan kayaknya kok gimana gitu ya. Tapi ternyata setelah muncul dan benar-benar ngikutin itu, ya ini different different character of Superman yang coba dimunculkan gitu ya. Walaupun memang tidak meninggalkan karakter dasarnya gitu, tapi benar-benar sebuah cerita yang kalau buat saya itu fresh gitu loh. Sebuah cerita yang fresh yang benar-benar tidak terduga ini mau seperti apa. Kalau sebelum-sebelumnya kan kadang ini di komiknya begini, ini di komiknya begini. Kalau di sini tuh kadang nggak cocok, udah beda segala macam. Jadi menarik sih dan apa namanya, senang gitu ada serial Superman yang akhirnya bisa bisa bergerak dari serial
ya kalau dulu-dulu kan selalu dia datang ke bumi terus jadi dewasanya, tapi ini sudah bergerak ke yang lebih jauh lagi. Jadi seneng banget ada seri ini gitu. Jadi kurang lebih itu tadi Mas Ton sempat ngomong bahwa kurang lebih ini berbeda dengan istilahnya dengan komiknya nih. Jadi istilahnya ini fresh ya dari cerita ya Mas Ton ya. Maaf itunya masih. Oh ya, Hmm. kalau buat saya termasuk fresh karena kan nggak menduga bahwa yang di sini Superman dikasih 2 anak. Komik kan cuma 1, di sini Betul. 2 anak. Kemudian dikasih namanya Jordan dan Jonathan. Itu cukup membuat awal waktu muncul dibilang ada casting 2 orang, itu cukup bikin penasaran ini yang satu siapa? Ternyata dijadikan anaknya. Jadi kok punya 2 anak? Itu cukup menarik gitu buat untuk diikuti gitu. Itu positif apa negatif tuh kalau dari Mas Ton melihatnya? Positif sih. Cuman memang yang dari dulu menjadi pertanyaan itu kan bagaimana Krypton dengan manusia bumi bisa melahirkan anak gitu ya. Walaupun memang kemudian kan dia melahirkannya posisinya di tempat di mana matahari merah ada gitu. Tapi dalam proses 9 bulannya kan ya nggak tahu gitu ya. Tapi kan waktu itu memang di Supergirl-nya kan dia diceritakan memang pindah dulu gitu ya. Pindah dulu ke Kandor ya kalau nggak salah ya untuk proses lahiran. Jadi Tapi tidak memang membahayakan lumayan sang sih. ibu ya. Bener. Nah, tadi kan Mas Dian kan udah sempat ngomong serial CW atau cewek ya, yang ini Arrowverse nih. Nah, apa yang membuat perbedaan yang paling mencolok serial ini terhadap serial-serial Arrowverse lainnya? Mungkin lebih ke formula ceritanya ya. Kalau CW itu kan saya udah hafal nih formula ceritanya itu biasanya tiap episode itu masalah selesai di mana satu musuh satu episode, terus diawali dengan udah fighting di awal, kalah, pulang dulu ke markas, diskusi sama tim, berantem lagi, selesai, dan lanjut ke episode berikutnya. Itu formula dari CW yang udah diterapin dari Arrow, Supergirl, Flash, Legends of Tomorrow, begitu terus. Itu satu, ada perubahan formula cerita gitu dari sisi writing-nya. Di sini saya bisa lebih melihat hal baru lah gitu, karena di sini kan konfliknya lebih luas gitu, nggak cuma konflik sebagai Superman sebagai superhero aja, tapi juga di sini nama Lois yang disematkan di judul ini benar-benar punya peran gitu. Lois Lane itu dia benar-benar memperlihatkan bagaimana dia layak ada di judul gitu, karena kan ini berat juga nih membawa nama Superman and Lois, ini berarti kan harus imbang nih dua-duanya nih perannya. Ternyata Lois di sini juga bisa membuktikan lah gitu, karakternya itu cukup kuat di sini kehadirannya, dan juga bisa dibilang dia untuk versi ininya konflik antar manusianya di Smallville itu dia memegang andil besar gitu atas apa yang terjadi di sana gitu. Jadi saya merasa cukup menarik untuk plot konflik-konfliknya. Oke, jadi terutama dari istilahnya kalau yang tadi Mas bilang kan kalau misalkan kita udah nonton istilahnya beberapa atau banyak Arrowverse ya emang bener sih, misalnya ketemu musuh kalah balik terus balik ke markas sama-sama strategi, gitu. Bikin baju baru, bikin senjata baru, lawan lagi, menang, muncul baru lagi, kayak gitu ya kurang lebih ya. Atau yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik, yang baik jadi abu-abu, kekuatannya hilang. Kekuatannya pindah. Kekuatannya hilang, betul. Kekuatannya pindah ke temennya. Temennya, ya gitu aja. Untung nggak ada yang itu ya, kecelakaan terus operasi plastik mukanya ya. Itu biasanya buat ganti cash ya. Udah ganti cash. Tapi kemarin ada yang baru loh, itu Flash-nya jadi Star Wars juga kan? Oh iya, nah itu megang lightsaber ya. Iya itu, aduh. Tapi itu mungkin supaya orang-orang juga nggak bosan atau istilahnya supaya diperbincangin dulu lah, istilahnya itu mungkin strategi marketing dulu kali ya. Udah lah pokoknya exposure dulu di sosmed gitu ya. Istilahnya mau istilah itu sebenarnya misalnya exposure itu yang negatif atau yang positif, pokoknya dalam marketing itu yang penting diomongin dulu lah, dalam arti seperti itu. Iya. Nah, kalau Mas Tony sendiri ini gimana nih? Kalau menurut Mas Tony ini
apa nih yang membedakan serial ini dengan serial CW lainnya nih yang termasuk Arrowverse nih? Yang pasti ceritanya juga dari cara dia membawakan. Mungkin karena ini ya, ada nama Geoff Johns di situ ya. Hmm. Kan kalau di komik kan memang si Geoff, buat saya ya, Geoff itu kan memang pandai membuat sebuah cerita ya. Jadi memang cerita-cerita yang dia buat itu di komik memang bagus itu dan menarik untuk diikuti, bisa membuat seri. Nah, ini nama dia memang ada di situ. Mungkin kalau dia di film memang berantakan ya, karena memang karakternya dia itu kayaknya ceritanya harus panjang. Nah, begitu masuk ke sini, ceritanya menjadi sangat menarik. Konfliknya benar ada konflik antara Superman sebagai Superman, tapi juga ada di mana dia sendiri harus bisa menjadi seorang ayah buat keluarganya. Yang cukup mengejutkan di awal tuh, dia dipecat. Baru kali ini ada sebuah cerita Superman-nya dipecat, nggak punya pekerjaan, pulang kampung pula. Oh itu, apa namanya, ya kan dia bukan orang seperti Batman yang punya basic kekayaan yang besar gitu ya. Artinya dia juga harus bekerja untuk itu. Nah, itu menjadi menarik. Ada superhero, dia harus dipecat dan kemudian dia harus menghidupi keluarganya juga. Dia harus menjadi contoh juga, bukan hanya buat masyarakat gitu ya, tapi juga terutama buat anaknya gitu. Menarik ceritanya. Kemudian dari sisi karakternya, karena memang di komik sendiri kan memunculkan anaknya yang jadi dewasa itu kan juga baru beberapa tahun terakhir ya. Kemudian di sini dimunculkan, sehingga itu juga menjadi hal yang baru dengan dua anak yang kemudian sudah SMP ya kalau nggak salah ya, 14 tahunan lah ya. Sehingga itu menjadi sebuah cerita yang benar-benar fresh. Ini tuh ke depan mau kayak gimana? Bagaimana dengan anaknya, kemudian nanti bagaimana dengan Superman dan Lois-nya sendiri. Itu yang baru buat saya. Yang saya bingung itu nanti bakalan dimasukin ke Arrowverse nggak ya? Seperti itu. Kalau menurut Mas Tony gimana Mas? Kan kayak Flash baru mau ada Armageddon ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Ya. Maksud saya itu apakah Superman and Lois ini di universe ini akan dimasukkan ke Arrowverse nggak ya? Kayaknya kalau melihat dari yang terakhir, Crisis on Infinite Earth itu, nah, sepertinya mereka memang masih berada di satu universe yang sama ya. Cuman kan terakhir itu kan memang dikatakan waktu terbang kan sudah ditunggu di rumah gitu ya. Sepertinya memang ini masih satu universe, tetapi apakah digabung? Kalau kemarin dengar yang Armageddon kayaknya tidak menyebutkan Superman di situ. Jadi kemungkinannya belum kayaknya. Dia mau mencoba berdiri sendiri. Itu sih dugaannya sih begitu. Sebaiknya juga mungkin kalau menurut saya sih berdiri sendiri dulu lah ya, jangan dirusak dulu nih, karena kayak dicoba nanti dengan pola yang ini nih bagaimana nih, karena kalau dimasukin tiba-tiba ke misalnya yang cukup berwarna di Arrowverse itu kayaknya mungkin agak nanti ke depannya itu ditakutin itu kebingungan lagi sih seperti itu. Iya. Nah, kalau cara pengambilan gambarnya juga beda ya. Kalau merhatiin ya antara Superman Lois dengan Arrowverse yang lain itu kayak beda gitu loh, lebih tadi Mas Dian kan bilang lebih ke arah Snyder. Snyder. Arahnya tuh kayak ke sana gitu. Jadi lebih bagus lah menurut saya. Gitu. Dari pengambilan gambarnya, dari tone warnanya, terus dari mungkin segi ceritanya, gaya aktingnya, ya kayaknya berbeda ya kayaknya ya sih ya. Walaupun ada beberapa kesamaan ya pas waktu ya anak-anak kuliahnya segala macam gitu, tapi pas berhadapan dengan musuhnya kayak agak-agak berbeda sih seperti itu sih. Nah, kalau Mas Dian sendiri gimana Mas Dian melihat ini? Apakah Superman and Lois ini bakalan ditarik kembali ke Arrowverse gak? Ini kalau ngomong pertanyaan ini kebetulan banget tadi saya baru lihat beritanya gitu. Jadi ini banyak pertanyaan dari fans gitu terkait apakah ini connect gitu dengan Arrowverse, karena kalau kita nonton dong ini kan kayak ini ya solo lah gitu, kayak di luar Arrowverse gitu. Tapi ternyata ini showrunner-nya sendiri mengkonfirmasi kalau ini sebenarnya masih berkaitan sama Arrowverse. Meskipun kita ngelihatnya agak janggal ya ketika nonton ini, kok kayaknya nggak ada koneksinya nih sama Superman and Lois yang udah pernah muncul dulu di Supergirl gitu, kayak beda aja gitu. Bahkan
kalau kita ingat di episode berapa saya lupa 9 apa 10 yang dimana ada momen si Superman flashback karena di itu sama si Morgan Edge ya dikasih alat itu, di situ aja lahirannya di bumi, bukan di Krypton seperti yang ada di ending Crisis on Infinite Earths gitu. Jadi ini kayak berada di universe yang beda, tapi ternyata showrunner dari Superman and Lois ini mengkonfirmasi bahwasannya sebenarnya masih. Kenapa beda? Itu katanya nanti bakal diceritakan di season 2-nya gitu. Jadi kita belum bisa menjawab lebih lanjut nih soal ini karena kayaknya benar-benar solo banget nih di Superman and Lois season pertama, benar-benar story arc-nya tuh untuk pengembangan karakter dua ini, Superman dan si Lois Lane ini nggak terkoneksi banget dengan Arrowverse, tapi mungkin dikasih sedikit tease itu kan ada si John Diggle tuh muncul tuh yang waktu ya episode berapa saya pun lupa itu kan muncul, itu mungkin sedikit tease kalau untuk mengingatkan penonton ini masih terkoneksi loh meskipun ceritanya tuh masih belum disangkut pautkan dengan hero-hero lain yang ada di Arrowverse. Nah, kalau Mas Dian sendiri ini lebih berharap terpisah atau lebih berharap ya gabung lah, pulang kampung lah, balik lagi lah, jadi dinaungi oleh Arrowverse? Kalau saya berharap digabung, tapi dalam artian untuk event crossover aja. Jadi lebih berharap, ini kan sebetulnya di ending Crisis on Infinite Earth itu, sebetulnya mereka itu udah satu bumi semua tuh, sama Black Lightning, sama The Flash, Supergirl, dan lain-lain gitu. Yang beda bumi itu Stargirl. Stargirl itu di Earth 2. Jadi karena saya melihat Superman and Lois ini bagus, Stargirl juga bagus, mungkin saya harap bisa ada upgrade lagi nih untuk Arrowverse ke depannya nih, karena dua ini oke. The Flash udah nggak tahu saya sampai berapa season nih, udah mau masuk season 8. Jadi misalnya nanti ada event crossover, otomatis dengan cerita yang udah upgrade dan improve ini bisa mengupgrade juga seri-series lainnya gitu melalui event crossover. Jadi saya harap nantinya bisa bergabung tapi step by step lah gitu. Jadi kalau season 2 masih mau fokus di Superman and Lois-nya aja, it's okay gitu. Asal jangan nanti kembali ke formula yang lama. Jadi kurang lebih gini, kalau mau bergabung, justru kita berharap tetap bergabung lah, supaya dalam arti jangan istilahnya dibilang oh di sini nggak bisa mengatur universe-nya nih, selalu kacau, nggak ada ini. Jangan yang udah dibangun Arrowverse itu sejak lama, kita berharap oke, digabung sih digabung, tapi kita berharap ini apa yang kurang dinaikin, jangan apa yang udah bagus malah diturunin untuk menyamakan istilahnya teman-temannya, istilah kasarnya seperti itu yang Mas ya. Kesian ya, betul. Ini nih yang dipuji-puji malah harus turun level supaya ini tetap berjalan. Menyamakan yang lain. Menyamakan yang lain itu. Nah, kalau tadi Mas Dian bilang itu kenapa seperti itu, saya malah berpikir kalau gitu sebaiknya itu malah harusnya itu oke, satu persatu nih dari Arrowverse harusnya itu dipensiunkan tuh, saya dipensiunkan gitu untuk memberikan bibit baru nih dalam arti atau tokoh karakter baru diangkat nih. Tapi sebelum ini misalkan Legend of Tomorrow atau The Flash atau Arrow-nya itu dihabiskan seasonnya, itu diperkenalin dulu nih. Kan sekarang kan ada yang baru kan Stargirl sama Superman and Lois nih. Ya kalau saya pribadi sih ya ini udah 8 season udah lumayan loh, 8 tahun, 8 season kan 8 tahun ya. The Flash ya. Nah, itu menurut saya sih sudah saatnya mungkin pensiun, nanti suatu saat itu muncul sebagai cameo aja di satu atau dua episode spesial, Arrow-nya muncul di 2 episode spesial, terus Kanari dan teman-temannya itu seperti itu sih. Itu sih kalau menurut saya sih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin karakter tadi itu ya. Nah, kalau untuk Superman and Lois ini, kalau menurut Mas Tony ini, dari segi karakter yang diangkat di sini kan banyak nih. Menurut Mas ini gimana nih? Karakternya ini yang maksudnya karakter dari Superman and Lois-nya atau dari keseluruhannya kan sini kan kita kan karena sini kan kita kan otomatis kan Superman and Lois-nya si Clark Kent and Lois-nya kan kita kan fokus, belum lagi kita harus diperkenalkan dengan si Jonathan dan Jordan, terus habis itu tanda kutip Kapten Luthor yang awalnya itu diperkenalkan itu sebagai Kapten Luthor. Benar. Gimana nih nanti karakter-karakter yang ada, apakah ada yang atau istilahnya apakah ada yang bisa melekat di hati gak, atau yang malah wah ini karakter ini kok kayaknya kurang banget ya? Oke.
kalau karakter-karakter mungkin masih season 1 ya, jadi mencoba mengenalkan dulu, kemudian mencoba membangun ceritanya, kalau saya lihatnya gitu ya. Makanya waktu awal memang waktu disebut Kapten Luthor, kemudian pas dia buka helmnya, itu cukup bikin surprise sih. Kok sudah ada Kapten Luthor, berarti apakah ini sudah bicaranya multiverse ya? Kenapa Kapten Luthor-nya agak beda? Walaupun kemudian di belakang memang ketahuan dia multiverse dan ternyata itu John Henry Irons yang jadi Steel gitu. Jadi memang Hmm. eh, apa ya? Karena ini memang beda dari cerita komik, jadi eh, aku sih nggak terlalu fokus harus seperti komik nggak, tapi memang pengen lihat ini karakternya itu berkembangnya kayak gitu. Memang dari sisi Superman-nya sendiri juga cukup mengagetkan bahwa si Tyler bisa membawakannya dengan baik gitu ya. Dia menjadi seorang Superman sekaligus suami dan Hmm. ayah 2 anak. Ya, Betul, betul. kelihatan walaupun memang mungkin belum bisa tersorot semua ya karena baru 15 seri, tapi muncul kelihatan bagaimana dia membawakan perannya itu. Kemudian dari sisi Lois, eh, Jonathan dan Jordannya juga pas pas mereka bisa membuat chemistry-nya masuk lah. Nah, tinggal bagaimana memasukkan karakter-karakter yang baru ini memang karena memang masih awal, jadi yang pasti yang mengagetkan buat saya itu waktu dia ada Kapten Luthor, kemudian munculnya si Talro ya, si Morgan Hmm. Edge yang kemudian Hmm. ternyata orang Krypton juga yang ternyata apa saudara tiri. Nah, itu Hmm. cukup mengagetkan juga. Itu Jadi di komik nggak ada ya? Oke. itu nggak ada, Nggak ada ya, benar ya? nggak ada. Makanya itu benar-benar wah, ini benar-benar berani gitu loh. Yang bikin cerita itu berani membuat sesuatu yang berbeda versi dan bisa diterima gitu. Itu Hmm. Hmm. wah, Hmm. ini asik nih, asik nih. Gitu. Hmm. Jadi menunggu karakter barunya, menunggu memang ada satu yang saya tunggu itu Perry White-nya kayak apa sih? Hmm. Kan Hmm. hanya muncul sekilas ya. Di Hmm. situ belum muncul, terus Jimmy-nya kayak gimana. Nah, itu apa namanya? Nanti gimana? Kita tunggu aja kalau kalau misalkan season 2 bisa muncul. Hmm. Ini sih benar sih, dalam arti yang sempat tertipu itu adalah si Kapten Luthor ya, dalam arti ya, ya mentang-mentang sama-sama botak, percaya aja. Benar kan? Bener. Kita kan, oh ini botak, oke, mungkin Luthornya pengen diganti warna kulit lah, oke lah kita udah terima lah. Bener, 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 bener. Nggak Waduh. tahunya dibalik lagi itu bawanya Palu, wah istilahnya kan, bawa Palu, oh jadi Steel, jadi penerusnya si Shaquille O'Neal ya. Ih, Si bener. Steel. Nah, itu sih benar-benar sih itu emang Kapten Luthor sih. Nah, kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau untuk karakter-karakter yang ada di film ini, apakah ada yang menonjol atau istilahnya ada justru Mas bilang ini nih saya sebel nih karakter ini nih kayak kok mengganggu banget di istilah keberadaannya di sini. Kalau karakter saya merasa yang paling menonjol yang saya rasa ini VIP-nya gitu untuk di serial ini tuh si Lois Lane-nya ya. Karena di sini bisa dibilang kalau Clark Kent sebagai Superman, mungkin Lois Lane di sini sebagai Supermom, mungkin saya ngerasa karena di sini kita kalau ngomong Lois Lane, otomatis kita yang teringat di kepala ya jurnalis gitu, jurnalis yang menjadi love interest-nya seorang Superman. Tapi di sini kan Lois Lane-nya membagi perannya itu banyak banget gitu. Makanya saya sebut dia dengan Supermom karena selain dia tetap berperan sebagai jurnalis dengan integritas yang tinggi untuk membongkar masalah di Smallville, dia juga harus berperan sebagai seorang ibu yang baik. Dia harus berperan sebagai istri yang baik dari Clark Kent, istri yang baik dari Superman, dan bahkan dia masih harus berperan sebagai anak yang baik dari Jenderal Samuel Lane. Jadi lengkap gitu, paket lengkap dan dia bisa mengcover semuanya dengan baik gitu. Dan saya cukup mengapresiasi karakter ini diperankan sama si Bitsy Tulloch ya, karena Bitsy Tulloch ini awalnya kan kayak diragukan gitu karena fisiknya nggak Lois Lane banget nih secara perawakan ya, karena beda gitu sama yang biasa kita lihat di animasi atau film live action sebelumnya gitu. Tapi ternyata di sini dia benar-benar bisa membuktikan nggak salah gitu, meng-cast dia gitu. Jadi karakter yang saya suka itu satu Lois Lane. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan ini mungkin bukan ke karakter ya, tapi aktornya itu si Tyler Hoechlin yang sebagai Superman, yang dimana saya dulu pernah ngobrol ya sama Mas ya, saya bilang ini dulu waktu pertama saya lihat
di Supergirl season 2 enggak banget nih orang, saya mikir nih ini Oh, nggak Mas Dian cocok termasuk banget jadi Superman Mas Dian termasuk asli. orang yang termasuk Saya awalnya itu termasuk meragukan yang ya. iya, menilainya kayak gitu, dia orang nggak cocok banget asli Superman, nggak banget. Saya dulu ngomong kayak gitu, tapi kan seiring berjalannya waktu itu jadi keuntungan dia tuh, ibarat kata orang magang dulu kan Mhm. di Arrowverse itu sebelum punya seriesnya sendiri, jadi karakternya tuh benar-benar dapat gitu. Bahkan saya melihatnya ya si Tyler Hoechlin ini, anggaplah kita nggak tahu dia ini memerankan Superman di Arrowverse, anggap kita mungkin cuma fans Marvel doang gitu, DC tahu sekilas doang. Kita lihat sekarang dia yang sekarang gitu, mungkin lihat screenshot dari ininya apa namanya Superman and Lois tapi tanpa baju Superman, kita bisa ngelihat nih aktor Superman banget nih, Sekarang karismanya ya. Superman banget, dapat banget gitu. Iya gitu, Betul. dapat banget gitu. Mungkin Betul. buka aja Instagramnya, orang yang mungkin nggak tahu dia main di Superman and Lois pasti mikir nih Superman banget nih orang nih. Jadi benar-benar ini jadi pertumbuhan karakter yang pesat banget untuk si aktor. Jadi dua karakter ini yang saya suka, dan juga sebagai tambahan juga karakter-karakter lain kayak misalnya tetangganya si mereka nih, si Lois ini yang si Lana dan juga Kylie itu juga di build up dengan bagus. Terus juga ayahnya si Lois Lane itu juga salah satu karakter yang saya apresiasi sih, si Jenderal Sam Lane itu bagus. Penulisan karakternya, pengarakterisasiannya bagus di series ini. Oke. Ya, saya setuju juga nih dengan Mas Dian nih. Tyler itu kayaknya sekarang ini aura Superman-nya istilahnya kelihatan ya, dalam arti ya. Banget. Kalau kita bandingkan dengan istilahnya pas pertama kali dia muncul tuh, istilahnya sebagai cameo dengan sekarang kita bandingkan nih, istilahnya foto nih tanpa kita nonton lah, istilahnya dua foto ini kalau kita tanya mana yang Superman, orang yang sama nih, istilahnya orang pasti akan, maksudnya padahal orang yang sama dalam arti mana yang Superman. Maksudnya kan itu kan inti yang dari Mas Dian ngomong bahwa ya sekarang ini memang kayak dia itu udah dibuild sih seperti itu. Dan tadi itu Mas Dian juga memang waktu itu kita sempat ngomong juga emang benar tuh. Berarti memang untungnya ini ditis dengan istilah jadi cameo setidak-tidaknya itu kalau cameo itu hujatannya itu lebih ringan daripada kalau benar-benar udah tiba-tiba tanpa babi bu tiba-tiba Superman and Lois itu orang pasti udah marah istilahnya. Wah, berat itu. Betul. Ngangkatnya berat. Itu beban. Ngangkatnya berat, apalagi kan dulu kan lawannya si Cavill kan, itu kan pasti kan perbandingannya itu perbandingannya udah benar-benar berat. Tapi ini tadi itu secara perlahan dan pasti itu titis satu episode dan itu saya percaya juga bukan hanya titis saja, si Taylor pun pasti itu saya percaya itu dia mendalami perannya itu mempelajarinya pasti lebih lagi. Dan tadi itu Mas Dian juga ngomong juga mengenai si Lois-nya ini benar-benar saya setuju sih, dia menjadi super mom sih. Karena dalam arti di sini dia ini kita kalau di film-film lain kan kita hanya tahu dia itu jurnalis, dia itu pacarnya Superman. Udah itu aja. Dalam arti nggak ada konflik-konflik besar lainnya, kayaknya nggak terlalu wah ya menurut saya. Tapi ini bayangannya ya dia harus awalnya menutupi bahwa istilahnya ayahnya mereka itu adalah Superman, terus gimana cara handle-nya, terus anaknya ternyata itu punya kekuatan. Nah itu kan dia kan pasti kan stresnya itu kan benar-benar harus menjadikan dia itu harus seorang wanita yang strong, yang power, dan saya itu yang membuat dia super mom ya. Nah, kalau untuk karakter Jonathan sama Jordan-nya menurut Mas Dian gimana? Kalau saya sebetulnya ini saya juga pernah ngobrol ya. Kalau saya nggak terlalu tertarik sama konflik yang diceritakan, plot-plot yang diceritakan tentang anak-anak PK gitu. Nggak tahu kenapa saya ngerasa membosankan gitu, nggak interest, dan bahkan beberapa hal yang kan pengen ngeliatin unsur remajanya itu justru saya ngerasa tergolong cringe gitu penulisan ininya, ceritanya gitu. Bahkan kan kayak di awal-awal tuh mereka sempat suka sama satu perempuan yang sama, ini apa sih kata saya. Terus ya kalau saya ngerasa emang build up karakternya agak lambat gitu untuk dua karakter ini, Jordan sama Jonathan. Bahkan saya awalnya sempat ngerasa ini kayaknya satu anak aja cukup deh. Maksudnya daripada bikin dua, si Jonathan ini kayak agak kurang perannya. Mungkin di episode terakhir baru kelihatan perannya dia sebagai penenang dari seorang Jordan gitu yang masih belum stabil dengan kekuatannya gitu. Jadi kalau saya merasa ya ini belum deserve yang benar-benar inilah dapat banget untuk anak-anak ya. Kalau bagi saya
mungkin di season 2 bisa lebih dikembangin lagi, karena kalau saya ngerasa ngelihat sih mereka masih kebanting plot ceritanya dibandingkan dengan plot orang tua mereka, atau bahkan dengan konfliknya si John Henry Irons dengan ininya apa namanya segala konflik dia yang di planet dia yang lama itu jauh lebih menarik menurut saya. Nah, ini dia. Mungkin mereka ini ingin mencoba mengangkat kembali aura-aura Smallville kali. Nah, nanti di mana sekolah, di mana istilahnya ada pergaulannya. Ini gimana nih? Ternyata ini membalik lagi nih istilahnya si Jordan ini sebagai Clark Kent muda nih nanti. Nah, ini dia nih. Ya itu plus minus sih. Plusnya itu adalah karakter baru, minusnya itu akhirnya bingung nih. Ini mau Superman and Lois apa Jordan and Jonathan nih, dalam arti yang difokusin nih. Jadi kan mereka kan pasti kan otomatis kan sang penulis naskah juga harus membaginya dengan cukup pintar, dan supaya tadi itu di satu sisi kalau remaja ya otomatis kan harus kayak film remaja ya, mau gimana lagi ya Mas ya. Tapi di satu sisi Superman and Lois harus film film yang lebih dewasa. Nah itu akhirnya jadi akhirnya bingung nih kenapa di episode awal mereka gitu. agak masih meraba-raba yang mana nih yang mau dipentingin nih istilahnya. Kalau menurut saya nih, ini apakah porsinya ini mau dipentingin atau ini dipentingin. Tapi untungnya sih mungkin nih ada beberapa kali rehat kan ya, karena kebetulan kan COVID tuh. Jadi istilahnya episode ada beberapa mid season itu ada beberapa kali rehat. Itu menurut saya mungkin ada perbaikan daripada penulisan lainnya. Nah, kalau Mas Tony sendiri ini untuk keberadaan Jonathan dan Jordan itu sebenarnya itu diperlukan nggak sih di serial ini? Jujur kalau aku itu memang senang cerita yang berbeda gitu ya, yang berkembang gitu ya. Karena kan kita tahu tokoh Superman ini kan sebenarnya sudah dari zaman kita kecil sampai sekarang itu kan sudah tahu, tapi kan ceritanya selalu berulang ke dia dan kehidupannya dia terus-terusan gitu ya. Jadi waktu muncul ya menjadi sebuah hal yang menarik buat aku, yaitu menjadi hal yang menarik. Apalagi kalau bisa dikupas lebih jauh, walaupun jangan digabung mungkin ya. Karena kalau digabung, tadi benar pasti ceritanya harus bisa membagi dengan baik supaya nggak sampai porsinya menjadi nggak karu-karuan gitu ya. Dan memang kan mungkin si penulisnya juga ingin memunculkan kenangan Superman di Smallville, tapi kan karena tidak bisa dikembalikan ke masa kecilnya karena dia sudah bergerak lebih jauh. Nah, dimunculkan anak-anaknya ini mungkin tujuannya untuk itu, karena kan Jordan kan mulai didekatkan dengan anaknya Lana ya, jadi kayak seperti mengulang peristiwa bapaknya waktu dulu. Nah, Jonathan-nya nggak tahu. Memang yang mengagetkan memang bukan Jonathan yang diberikan porsi kekuatan muncul gitu ya, tapi malah Jordan. Jadi perlu, tapi ya harus bisa menggambarkan porsi yang pas gitu supaya memang ceritanya menjadi fresh. Karena kalau nanti mengulang lagi, ya jujur dulu kan sudah ada Smallville dengan 10 tahun ya, 10 season dengan berbagai macam ceritanya. Kalau di sini dimunculkan lagi, mungkin bisa membuat orang bosen gitu ya. Tapi kalau dimunculkan yang berbeda, itu mungkin bisa membuat menarik. Karena kan itu saya lihatnya, itu mencoba menarik mereka yang baru, terus yang orang lama-lama yang sudah kena Superman, yang mungkin sekarang sudah jadi bapak-bapak itu, biar mereka juga bisa ngelihat, oh iya porsi saya itu sekarang sebagai ayah, sebagai suami, itu bisa gitu loh. Dugaan saya itu begitu. Jadi mencoba mencari beberapa segmen dari penonton. Jadi kalau ada ya oke, bagus. Nah, cuman tinggal nanti ke depannya bagaimana membuat porsi Jordan dan Jonathan ini menjadi pas gitu ya. Jangan sampai kemudian malah ceritanya menjadi nggak fokus lagi. Gitu sih. Apalagi kan belum lagi kehadiran si Steel ya, dalam arti kan di mana dunianya itu kan masih menarik tuh. Terus belum lagi nanti anaknya pas yang terakhir di ujungnya itu kan muncul. Nah ini kita juga bingung juga nih, ini mau fokusnya kemana sih?
Seperti itu. Tapi sih jujur sih film ini sih cukup mengejutkan nih. Di awal nih waktu pertama kali serial ini muncul, saya sempat ngomong ke Mas Dian nih, kita sempat podcast sih sebelumnya ini, kita menerka-nerka nih ini bakalan si Jordan versus si Jonathan nih. Akhirnya nih, misalnya ini mana nih? Oh mungkin aja si Jordannya nanti berubah jadi jahat nih istilahnya karena dimentorin oleh apalagi waktu itu dipikirnya Kapten Luthor. Nih Kapten Luthor ini bakalan teorinya di kepala wah ini Kapten Luthor jangan-jangan nih bakal mentorin si Jordan nih nanti bakal diadu nih. Nah, itu terus ternyata itu berjalan waktu loh kok ini Kapten Luthor ini apakah ini pengen balas dendam kepada Superman pengen membunuh Superman atau istilahnya terus tiba-tiba berubah lagi menjadi ibarat kata waktu itu saya sempat ngomong ke Mas Tony itu kayak Goku sama Vegeta nih istilahnya dari orang yang sama nih istilahnya nih ya kan itu kan bener nih bukan cara berantem nih tapi istilahnya ini kan ibaratnya kan kakak tiri kan sama adik tiri nih seperti itu dan berantem nih ini kan persaingan misalnya persaingan dari zaman dulu dia ini wah ini nih gara-gara gue kemari gue ini harusnya ini menjadi tuan nih di atas bumi ini nah seperti itu nggak tahu itu kemarinya kita nggak tahu nih bakalan pengen diputar balikin apa sih itu sih kalau menurut saya sih menariknya serial ini bisa berubah nikungnya itu cukup tajam sih dalam arti kita sebagai penonton ini istilahnya diputar balikan cukup istilahnya cukup baik sih walaupun kita nggak tahu apakah karena ini dilihat wah ratingnya ini turun nih kita tulis ulang mungkin kita nggak tahu nih soalnya kan Mas pertama-tama kan kayaknya masih meraba-raba nih kita mau kasih siapa nih berarti karakter Jordannya yang sering renge itu bagi saya sih agak annoying sih menurut saya sih walaupun saya karena dia ini dalam depresi segala macam oke itu kalau ada penyakit istilahnya orang dengan gangguan dalam arti secara psikologis dan istilahnya seperti itu sih nggak masalah tapi penggambarannya bagi saya ini kok agak annoying aja nih apalagi si Jordan itu terlalu dikit-dikit ngerengek bagi saya agak annoying nih tapi kemarin tadi itu mungkin ya oh yaudah nih ini kayaknya perlu penulisan ulang nih jadi saya kemarin ini dirubah tapi buildingnya itu kalau saya pribadi ini melihat nih dari awal sampai ke ujung memang meningkat sih secara kualitas penulisan naskah ya. Gimana Mas? Memang sih Jordan itu di awal-awal kan nggak digambarkan dia seperti nggak bisa menerima dirinya gitu ya, sering nyalahin apa-apanya gitu ya, apa-apa salah ketahuan sebagai Superman juga dia salahin. Gitu. Memang dugaan pertama juga sama kok. Jangan-jangan ini memang nanti akhirnya diadu. Gitu. Karena yang punya dua, malah dugaan saya yang satu nanti akibat dari krisis yang sebelumnya jangan-jangan nanti ada event tertentu yang kemudian ternyata salah satu itu klonnya atau gimana. Malah dugaan saya itu gitu. Jangan-jangan dimunculkan event baru dan ternyata baru ketahuan salah satu klon atau apa gitu. Tapi ternyata bukan ya. Sampai sekarang sih kok nggak ada tendensi untuk diadu. Malah mereka itu kayak digambarkan untuk saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi memang seru juga sih, walaupun memang kok bukan Jonathan ya, karena kan versi komiknya kan Jonathan gitu ya. Ini kok Jordan ya. Gitu. Mungkin nanti ke depannya itu ternyata Jonathan itu punya kekuatan juga kita kan nggak tahu ya dalam arti ya. Ya. Nah kalau dari Mas Dian sendiri gimana Mas Dian melihat tadi itu perubahan arah daripada ceritanya itu apakah itu segi positif atau istilahnya seperti apa? Sebetulnya positif sih gitu. Maksudnya kan jadinya banyak plot-plot yang nggak tertebak gitu bagi kita. Yang kayak kita sendiri kan waktu itu udah sempat memprediksi nih kayaknya arahnya ke sini-sini, tapi ternyata banyak yang meleset juga prediksi kita gitu. Jadi dan ternyata sukses gitu. Plot-plotnya itu menarik gitu. Tapi yang mati saya kan memang absen cukup lama ini menenggelamkan hype-nya Superman and Lois itu sendiri ya, yang buat kita bahkan saya sampai lupa waktu itu kalau nggak masih ingetin tuh waktu itu episode berapa tuh yang episode 6 udah tayang udah lewat 3 minggu malah saya lupa jadi itu satu hal yang mungkin harus bisa dipertimbangin lagi gitu untuk DC dengan seriesnya ini agar tidak terjadi hal serupa gitu terlepas dari situasi pandemi ya tapi kita bisa lihat bahwasanya universe sebelah tuh
lagi jaya-jayanya nih dengan seriesnya nih. Jadi kalau dulu ada istilah, saya sering banget nih ngomong nih ke Mas nih. Dulu ada istilah DC unggul di series, Marvel unggul di film. Sekarang hal itu udah nggak berlaku gitu. Jadi Marvel udah ngebalap nih soal series, DC udah mulai kalah soal series gitu. Jadi saya merasa meskipun ceritanya oke, tapi hal-hal kayak gini jangan terjadi lagi gitu. Yang dimana kayak ada perubahan plot tiba-tiba, mungkin harus lebih matang konsepnya dari awal. Mungkin tadi itu berarti kejar tayang, nggak ada berarti 3 Iya episode ya, dulu kita lihat reaksi gimana. Oh ya udah baru kita lanjutkan, baru bukan nulis. baru lanjut. Tapi untung bukan satu episode ya, susah soalnya nggak mungkin soalnya CGI ini Kayak kacau. stripping sinetron. Iya, CGI ini kacau nanti. Tapi sih benar sih tadi Mas Dian juga udah sering ngomong dalam arti dulu kita benar-benar terkonsep bahwa Marvel itu berjaya di layar lebar, DC itu berjaya di serial dan animasi. Nah, sekarang animasi ini what if Betul. udah hampir Iya, betul. mengubah istilah pandangan kita terhadap Marvel nih, dalam arti jangan main-main nih, dalam arti ini animasi ini bakalan kalau nggak hati-hati nih bisa tergilas nih, misalkan kalau DC masih menang, jadi oke, animasi masih produktif sekali tuh DC, Justice League segala macam, arti Deathstroke segala macam kan, Teen Titan segala macam, mereka masih aktif tuh, tapi ya kalau mereka nggak dibuat secara mungkin terencana, mungkin akan dibalap berarti oleh Marvel sih. Atau bagus, saya sih berharap sih dua-duanya bagus, jadi istilahnya ya udah bersaing dengan sehat, jangan satu turun satu naik seperti itu. Nah, kalau Mas Dian nih, kekurangan dari serial ini apa? Saya kalau ngomong kekurangan ya, sebenarnya sih kayaknya masih pengen nyambung sama obrolan kita barusan gitu. Saya selama nonton series ini berepisode-episode yang mencar-mencar gitu, saya nonton yang nggak per pekan gitu. Satu hal yang selalu mengganjal di pikiran saya itu satu, kenapa ini nggak ada hype-hype-nya sama sekali? Itu sepi banget gitu, kayaknya nggak ada, kayaknya orang Indonesia yang di luar fans, yang bener-bener fans ngebahas hal tentang Superman dan Lois ini nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita ngerasa gini deh, kok kita kesampingan dulu deh soal Marvel yang lagi jaya-jaya dengan series. Ini Superman and Lois ini target audiensnya itu sebetulnya siapa gitu. Bahkan nih saya ada gitu ya, suka buka akun Instagramnya Superman and Lois gitu, baca komen-komennya, orang di Inggris aja tuh, UK, United Kingdom, nggak bisa nonton ini. Nggak bisa nonton Superman and Lois. Jadi juga di Indonesia kita fair-fairan aja. Kalau mau nonton secara legal itu butuh effort-nya luar biasa gitu. Jadi nggak usah ngomong DC itu unggul di series, sementara kalau bisnis plan-nya jelek, ceritanya bagus, itu hal itu menjadi percuma, menjadi sia-sia gitu. Ketika nggak jelas nih target audiensnya siapa, tujuannya apa, kayak cuma sekedar oh DC punya koleksi series baru loh di CW gitu. Tapi sementara Marvel itu, ini ngomong DC sama Marvel otomatis mau nggak mau kita bandingin deh, karena seumur hidup pasti akan dibandingin. Terlepas dari kita sebagai fans pasti pengen bilang nggak usah bandingin, tapi otomatis pasti akan selalu dibandingkan gitu dari secara market gitu. Marvel itu mau ngelepas series apapun saat ini selalu meledak. Kenapa? Karena bisnis plan-nya mereka itu matang melalui Disney Hotstar yang menggandeng banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Kalau saya boleh nyebutkan di sini kayak menggandeng Telkomsel, sorry ya kalau nyebut merek ya, menggandeng operator, menggandeng salah satu inilah ya apa namanya untuk pembayaran secara online kayak gitu kan, maksudnya memudahkan akses masyarakat itu untuk menonton gitu. Bahkan yang kemarin itu Falcon and Winter Soldier itu sampai menggandeng itu apa namanya satu mall di Tangerang dengan patung apa namanya shield-nya Captain America, dan ini kan media promo yang besar sekali gitu. Jadi otomatis orang pasti akan menonton. Sementara kalau DC ini kayak semakin lemah gitu dari bisnis plan-nya gitu. Jadi percuma punya series yang bagus, naskahnya udah bagus, ceritanya udah bagus, udah improve, tapi bisnis plan-nya lemah. Otomatis penontonnya jangkauannya cuma di situ-situ aja gitu. Jadi saya merasa ini oke, tapi kayak sia-sia gitu loh. Saya tuh yang ganjel selama saya nonton satu season itu di situ gitu. Itu kalau menurut Mas gimana?
Emang bener sih, dalam arti mungkin sih kalau kita lihat ini mungkin ini bisnis Benar-benar. dari Warner Bros atau misalnya kita bilang CW ini, dia ini ingin memasarkan mereka punya streaming, karena dalam arti di akhir bulan kalau nggak salah mereka ini akan masukin ke HBO ya, HBO Max kalau nggak salah ya. Nah itu dalam arti mereka pengen menjaga eksklusivitas mereka dulu di layanan streaming mereka dulu, nah baru nanti habis itu baru dilempar ke HBO. Nah, atau saya kebetulan nih dia kerjasama sama HBO. Jadi menurut saya itu memang benar sih kata Mas ini, kalau mau ya tapi agak susah sih Mas. Dalam arti emang benar, jangan egonya itu jangan di istilahnya jangan benar-benar diangkat, ditinggikan. Mungkin aja misalnya gini, oke, saya pengen kerjasama sama, anggap aja sekarang ini kan media streaming Netflix yang terkenal. Bisnisnya gimana? Ya kita kan harus negosiasi dong, istilahnya kan. Dan itu kan Iya. plus minus nih, dalam arti apakah untuk istilahnya apakah itu karena eksklusif nih kita mau naikin kita punya eksklusif, atau kita ingin boomingin. Kalau saya sih yakin kalau pas nanti itu HBO udah muncul, itu menurut saya sih akan lebih jangkauannya itu lebih banyak sih Mas. Kalau itu menurut saya sih Mas Dian. Kenapa emang benar sih? Oke. Kalau kita tanya ini beberapa teman saya tanya udah nonton belum ada yang nonton, banyak kan belum Nah nonton. kan, Ya itu di satu sisi mungkin tadi itu kita ngomong di awal itu, di satu sisi jujur saya pas awal juga agak ngeri-ngeri juga nih, apakah ini akan mengulang formula dari Arrowverse nggak? Karena kalau mengulang dari Arrowverse ya capek juga, ngapain nonton, dalam arti kan. Ternyata itu enggak. Nah, orang kan pasti mikir-mikir itu. Nah, itu yang pertama, yang kedua itu yang tadi itu mengenai itu. Coba alangkah baiknya misalkan kerjasama sama HBO. Oke, kerjasama sama HBO, ya kita cobalah nanti mungkin tadi itu ya nggak usah terlalu egonya terlalu tinggi, jadi kita jualan dulu aja. Yang penting nanti kalau lama-lama jualan bisa kan, lama-lama kan akan naik sendiri. Sama waktu itu kan kayak film-film Marvel juga awalnya kan di Netflix. Disney-nya udah kuat, baru ditarik iya perlahan-lahan betul. itu kontrakan sama Netflix itu kan ditarik kan, nggak bisa ditonton lagi di Netflix, akhirnya pindah ke Disney. Kan lama-lama seperti itu, tapi itu kan dimatengin dulu tuh. Seperti itu sih Mas Dian sih. Itu saya setuju sih. Nah kalau Mas Tony sendiri gimana Mas Tony? Setuju nggak? Perlunya dengan Eh, saya kerjasama dengan media streaming, karena sekarang kan udah nggak bisa dipungkiri lah. betul, betul sih. Mungkin ini juga karena karakternya DC dan Marvel. Marvel itu memang sekarang memang ada apa ya, kayak satu orang besar yang kemudian merancang semuanya sampai ke serinya. Nah, tapi dari DC itu sebenarnya memang DC itu kan dikenal dengan multiverse ya. Dia yang mengenalkan itu lebih dulu. Nah, akibatnya kan memang jadi mencar-mencar ya. Sehingga kalau promosi betul dia itu harus benar-benar bisa mempromosikan, tapi mungkin promosinya juga harus dengan cara yang berbeda seperti Marvel. Memang si orang senang sekali dengan keterkaitan satu cerita dengan yang lain, bisa nyambung ke film besar dan lain sebagainya. Di situ kalau saya lihat memang salah satu kekuatannya dia mengenalkan multiverse itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas multiverse yang dia punya dengan berbagai perbedaan karakter di dalam multiverse itu, orang menjadi kenal, orang menjadi suka, dan orang mau mengikuti. Itu memang menjadi tantangan tersendiri, dan memang harus diakui juga di DC ini memang belum ada orang yang sekuat di Marvel ya, yang bisa mengarahkan keseluruhannya supaya bisa gabung, itu memang belum ada. Jadi memang masih banyak PR kali ya untuk DC untuk masalah mempromosikan. Nah, memang benar sih Mas Dian, nggak nge-hype. Memang bener nggak nge-hype ini tuh. Iya sih, nanti gini, kalau misalnya sebagus apapun itu produk, kalau sulit dijangkau untuk banyak masyarakat, itu cuma eksklusif tertentu, ya itu kan berarti kan meminimalisir. Eksklusif tertentu yang bisa mendapatkannya belum tentu mau melihat ini. Nah, itu kan makin kecil lagi. Misalnya, belum lagi ditambah resiko orang percaya apa enggak nih dengan tanda kutip serial CW yang baru nih. Bahkan jujur aja nih, saya Stargirl itu saya belum sentuh karena kok kayaknya kalau dilihat dari posternya kok auranya mirip nih, kostumnya segala macam. Saya berpikir gitu, tapi ternyata Mas Tony sama Mas Dian bilang, oh itu dua serial yang paling bagus itu sekarang saat ini untuk DC. Bagus. Ya. Seperti itu sih Mas, kalau kalau dari pendapat saya sama Mas Tony sih mengenai jualan sih. Oke.
Dan memang pada inti-intinya tadi itu egonya itu harus diturunin sih, Mas. Oh ya, Iya. tadi kalau kurang, saya tuh paling agak sebel, nggak dia, saya tuh agak kurang sama kostumnya, bahan kostumnya, bahan kostumnya Superman-nya itu, apa ya, kayak kalau kita beli kostum yang buat party itu kalau pas dia begini itu kelihatan ini ngangkat gitu, kayak ada busa-busanya ngangkat, gitu. Jadi kurang ini, malah pas yang dia diceritakan yang pakai klasik, nah itu bahannya enak lihatnya. Kenapa nggak pakai itu ya, mungkin karena penyesuaian juga ya, karena bahannya kan di filmnya juga bukan yang teksturnya halus gitu ya, teksturnya kasar. Nah, ini mungkin juga dicari yang begitu, Kak. Cuman memang agak mengganggu sebenarnya kostumnya, bahan kostumnya. Nah, kalau Mas Dian gimana, Mas Dian? Ini tadi Mas Tony emang sempat ngomong ke saya nih kostumnya nih, dalam arti bahan kostumnya Oke. kok merasa kurang srek gitu ya. Kalau saya kostum kayaknya nggak terlalu masalah sih ya, karena ingat soal budget TV series itu sendiri gitu. Jadi saya merasa ini udah cukup oke untuk sebuah TV series gitu. Jadi saya nggak bisa head to head-kan dengan versi film yang dipakai Henry Cavill gitu. Tapi ya pada akhirnya karena saya nggak terlalu fokus akan hal itu, mungkin jadi saya nggak bisa detail sama Mas Tony nih ngelihat gimana pergerakan untuk kostum saat dipakai beraksi gitu. Jadi saya nggak terlalu masalah sih untuk kostum. Tapi di sisi lain saya suka itu si kostumnya si John Henry Irons, si Steel itu didesain dengan bagus banget kata saya, dan nggak terlihat murahan dan kayak futuristik banget gitu, yang bahkan kayak yang versi ininya di view dari dalamnya gitu kan kayak Iron Man gitu, apa namanya, dengan teknologi canggihnya. Jadi saya justru lebih menarik dengan si itunya, apa namanya, si Steel-nya. Nah, sama nih kalau sama Mas Dian, kalau saya juga nggak terlalu mengenai kostumnya itu, mungkin saya kurang perfeksionis kali ya, atau mungkin saya kurang terlalu memperhatikan ya. Tapi saya pikir itu pas Mas Tony bilang gitu, saya pikir itu merasa lebih bagus yang versi klasik itu, yang S-nya besar tuh. Kalau ngomong gitu saya tangkap itu, oh iya betul, saya juga suka yang itu tuh, mestinya itu tuh dipakai dulu. Jangan cuma buat penghargaan dari komik doang, jangan dipakai itu dulu, itu karena bagus menurut saya, atau dibanyakin lah istilahnya. Oke. Ini menarik nih berarti. Kalau dilihat daripada season pertama nih, kira-kira apakah mempunyai efek nggak ke depan ini terhadap serial DC lainnya nih, Mas Dian? Iya, jelas. Kalau kata saya sih bakal berefek gitu ya, karena ini kan DC ini punya plan untuk series-series kedepannya itu ditayangkan eksklusif di HBO Max gitu, yang otomatis budgetnya lebih besar gitu. Yang nanti kayak ada Gotham City Police Department, terus juga ada ini apa namanya tuh, yang rumahnya si Diana tuh, Themyscira itu Amazon ya. Terus juga nanti juga bakal ada film-film eksklusif ya kayak Batgirl, terus juga ada si Black Canary gitu. Jadi ini berhubung Superman and Lois ini kayak bridging aja gitu dari series yang versi Arrowverse menuju ke era baru nih, nanti mungkin era 2022 ke atas gitu, baru kita masuk ke era seri-series barunya DC yang mudah-mudahan sih jauh lebih bagus gitu, karena kita ngelihat perubahannya kan di sini cukup drastis gitu. Meskipun belum sampai yang outstanding banget, tapi dibandingin Arrowverse sebelumnya kan secara penulisan udah jauh gitu, udah lebih drastis, makanya saya bilang. Yang bahkan sebetulnya kan kalau kita ngelihat sebetulnya DC itu hampir sukses dengan DC Universe-nya waktu itu, eksklusif ya waktu itu, kayak Titan season 1, season 2 di sana, terus juga ada Doom Patrol, sama si itu Swamp Thing, itu bagus loh. Mereka itu udah formatnya udah bagus banget, tapi sayang kan karena di balik layar ini manajemennya agak kurang baik, makanya DC Universe itu gagal dilanjutin gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya Superman and Lois ini bisa jadi jembatan menuju era barunya series DC dan film-film solo. Jadi bikinnya nanti kan kayak di Netflix gitu, ada film-film solo yang tayang eksklusif khusus di platform streaming itu, kayak tadi Batgirl sama Black Canary. Jadi dan bahkan ada Green Lantern. Green Lantern itu kabarnya ada project seriesnya juga, ada project filmnya juga gitu, yang tayang eksklusif juga. Jadi saya harap sih ini bisa jadi jembatan yang bagus, ngelihat potensial, nanti dimatengin lagi. Ini kan masih tayang di CW gitu, jadi nanti di HBO Max
mudah-mudahan lebih matang lagi dari segi visual, dari segi cerita, dari segi aktor dan aktrisnya dan lain-lain. Ya menarik sih. Soalnya kalau dia masuk ke pasti otomatis kalau dia kerjasama dengan satu platform, otomatis kontrak mereka udah harus membiayai. Otomatis kan itu kan ada ketentuan yang istilahnya yang harus disamakan dengan istilahnya kerjasama itu. Jadi istilahnya nggak bisa seenaknya. Dan ini kita berharap nih tadi itu kualitasnya itu dijaga atau bahkan ditingkatkan nih dari kematangan cerita dan lain-lain. Kalau bisa itu syuting kelar dulu sampai 15 baru misalnya dilepas per minggu nggak apa-apa, tapi yang penting itu udah kelar dulu kayak Loki dan lain-lain kan itu kan udah kelar dulu, udah benar finish. Kelar, ya kan? Habis itu baru per minggu silahkan per minggu satu nggak masalah sih seperti itu. Nah kalau Mas Ton sendiri gimana Mas Ton kalau melihat ini apakah mempengaruhi ke depannya? Berharap sih, karena kan memang salah satu tokoh lagi yang pengen aku lihat itu Green Lantern. Dan memang kan sudah direncanakan serialnya ya, beberapa udah casting juga ya. Nah itu, dan kemudian kemarin di Stargirl memang sudah dimunculkan anaknya Green Lantern yang Alan Scott, tapi nah itu seru gitu loh. Pengen lihat, karena kan filmnya ya kurang bagus lah ya waktu itu. Jadi pengen, dan kalau bisa juga dibangun, terus berharap suatu saat itu event Blackest Night itu bisa muncul di serian ini. Jadi dari segala macam serian yang ada itu bisa dibangun sehingga bisa memunculkan event Blackest Night itu yang komiknya aja seru gitu. Harusnya dipegang oleh Geoff Johns juga kalau memang bisa dibangun terus dan akhirnya bisa sampai ngerucut ke sana, kayaknya paling tidak bisalah bersaing dengan Marvel juga gitu. Harapannya sih kayak gitu. Jadi benar-benar percaya sama si Geoff Johns ya. Semoga kalau timnya cerita ya. Kalau cerita karena berapa kali ngikutin cerita di komik memang yang dia yang pegang itu memang bagus, baik di Superman, baik di Green Lantern, baik di Aquaman itu memang Justice League itu juga bagus gitu. Nah, kalau bisa dipertahankan, Stargirl pun juga bagus gitu ya. Season 1-nya, season 2-nya sudah berjalan juga berani memunculkan karakter-karakter yang nggak terlalu dikenal gitu. Jadi oke gitu. Nah, harapannya sih bisa berlanjut dan bisa memunculkan event-event yang ya cukup hype di komik dan bisa muncul di situ gitu. Ya untungnya dia juga jadi eksekutif produser ya. Jadi kurang lebih kan kalau eksekutif produser kan bisa mengambil keputusan. Jadi bukan hanya sekedar penulis naskah. Kalau penulis naskah kan kalau atasannya itu diubek-ubek ya udah kacau lagi. Ya, itu. Oke. Jadi sebelum kita tutup, serial ini harus ditonton atau dilewatkan, Mas Dian? Kalau kata harus kayaknya terlalu berat ya. Jadi lebih dicoba lebih ditonton. Lebih afdol ditonton, oke, recommended. Mungkin lebih istilahnya lebih gampang, lebih recommended gitu. Karena Superman ini kan karakter yang paling legendaris ya. Maksudnya ketika kita kecil, bahkan sampai mungkin mas-mas ini udah pada punya anak, pasti kenal juga nih sama Superman gitu. Sampai generasi orang tua kita sampai itu pasti di masa kecilnya tahu namanya Superman gitu. Jadi ketika Superman ini mungkin lagi bermasalah di film layar lebarnya, mungkin ini jadi obat kerinduan yang tepat gitu bagi kita yang merindukan karakter Superman yang sebelumnya begitu legendaris ya, dari era tahunnya Christopher Reeve gitu sampai Brandon Routh, terus juga Henry Cavill. Di saat lagi kering nih konten-konten Superman, mungkin ini bisa jadi pelipur lara untuk para fans-fans Superman yang dimana kita belum tahu kejelasan Henry Cavill masa depannya gimana. Ini ceritanya oke dan recommended lah gitu untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa lebih bagus di season berikutnya. Sudah bisa pindah ke lain hati dari Cavill ke Tyler? Mungkin belum bisa di head to headin lah, tapi saya standing applause sih buat si Tyler Hoechlin nih. Pertumbuhan karakternya pesat banget. Setidaknya bisa kurang lebih itu ya hampir sejajar lah, atau kita bilang sejajar lah ya. Kita bisa nganggap Superman. Bisa untuk saat ini, untuk di titik saat ini ya.
Soalnya kalau Cavill-nya dilarikan ke seri mungkin juga agak nggak cocok gitu ya. Jadi Iya, memang punya peran betul. masing-masing gitu. Betul betul. Nah, justru itu. Nah, itu disandingkan ini Superman movie dan ini Superman series nih. Dibandingkan dua-duanya Iya. Superman, tapi kita udah tahu bahwa ini movies, ini series. Berbeda dengan Iya, waktu betul. jadi cameo, ini Superman movies, Superman seriesnya mana istilahnya. Mungkin pas jadi cameo, maaf kata, ya jujur aja Iya, Wah, iya. seperti itu. Benar-benar. Iya, Ya, ya. pasti kita dalam arti walaupun kita nggak ngomong soal fisik segala macam, mungkin auranya belum keluar seperti itu. Tapi Belum kalau yang keluar sekarang sih gitu ya. udah keluar sih. Benar, Seperti benar, ini. benar. Nah, kalau Mas Ton gimana Mas Ton? Recommended atau mendingan nonton serial lain aja lah? Recommended sih. Ini memang recommended. Nah, karena saya juga orang sepoi kan. Nah, itu kalau orang-orang sepoi ya wajib nonton ya. Kalau sampai orang sepoi Superman Fans of Indonesia nggak nonton ya kebangetan. Tapi recommended untuk tahu bahwa ini memang cerita Superman yang beda gitu. Jadi eh, tidak mengulang sebuah cerita yang baru, yang fresh. Jadi cobalah ditonton, nanti mungkin akan bisa memberikan apa ya, sebuah persepsi baru tentang Superman itu seperti apa gitu. Oke, oke. Nah, jadi kalian dengar ya, harus coba nih. Kalau kalian udah merasa bosan dengan seri-series Arrowverse, CW, ini justru dengan nonton ini akan disegarkan karena cukup jauh berbeda lah dari ton ceritanya dan lain-lainnya ini. Serial ini membawa sesuatu yang baru dan kita berharap nih ke depannya ini serial-serial lainnya ini juga malah ikut terpacu nih. Misalnya terpacu, oh ya nih, kalau gitu nih kita harus memperbaiki dari segi ceritanya gimana, dari segi kameranya gimana, sinematografinya gimana, ataupun lain-lainnya seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dian dan Mas Tony atas waktunya sudah bisa bincang-bincang nih panjang lebar mengenai Superman and Lois The Series season pertama. Nah, nanti jangan bosan-bosannya nih kalau nanti ada serial baru lagi, misalnya serial DC atau serial superhero lain ini untuk kita ngomongin lagi, Mas ya. Oke, Siap, siap. oke sekali lagi terima Titans kasih. mungkin nanti. Ya, Oh ya, Titans. Titan seru tuh Titan. Iya, iya benar. Titans saya masih ngejar season 2-nya nih, harus kejar nih. Masih di Deathstroke. Oke. Masih Deathstroke. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Yuk, sama-sama. See you. Terima kasih. See you.